Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aspiah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika bermedia digital dalam perspektif Islam sebagai tugas mata kuliah Etika Islam. Apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna berbagi konten seperti teks, foto, video, dan berinteraksi secara virtual tanpa batasan ruang dan waktu. Sebagai media komunikasi modern, media sosial memfasilitasi dialog interaktif dan jejaring sosial. Kenapa sih kita harus beretika? Etika dalam ruang digital menjadi krusial karena media sosial memungkinkan kita berinteraksi, membangun hubungan, hingga berkolaborasi dengan banyak orang melintasi batas geografis dan budaya. Pertemuan berbagai latar belakang kultural ini tidak hanya menuntut pemahaman atas perbedaan, tetapi juga menciptakan standar moral baru dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas dan partisipasi warganet di ruang siber memerlukan landasan etis guna memastikan interaksi yang harmonis di tengah keragaman tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu ada kesadaran. Kesadaran dalam melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Dan yang kedua yaitu ada tanggung jawab, kemauan menanggung konsekuensi dari perilaku. Dan yang ketiga yaitu ada kebajikan, maksudnya hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Intinya dalam bermedia sosial ataupun bermedia digital, kita harus memiliki kesadaran dan memikirkannya terlebih dahulu sebelum memposting apakah itu baik ataupun tidak. Dan jikalau kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu pilar etika. Media digital saat ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan ruang bagi kita untuk mengumpulkan amal atau justru menumpuk dosa. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas di dunia digital, mulai dari mengetik komentar, membagikan berita, hingga mengunggah foto, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika Islam atau akhlakul karimah harus menjadi kompas utama agar teknologi membawa maslahat dan bukan mudarat. Dan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus kita miliki atau kita lakukan dalam bermedia sosial. Dan yang pertama yaitu ada kejujuran atau validasi. Kata lainnya yaitu tabayun. Dalam bermedia sosial, kita sebisa mungkin untuk tidak menyebar hoax dan berperilaku jujur. Dan yang kedua yaitu ada kesantunan dalam berinteraksi. Meskipun di media sosial tidak berinteraksi dengan orang secara langsung, kita harus tetap bisa menjaga tata krama sopan santun kita dalam mengetik maupun memposting sesuatu. Dan yang ketiga yaitu ada kesantunan dalam berinteraksi qaulan laina, seperti yang sudah saya katakan tadi dalam poin nomor 2. Dan yang keempat yaitu ada menjaga privasi dan kehormatan. Kita harus menghargai dan menjaga privasi orang lain, tidak mengumbar-ngumbar aib orang di media sosial. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawab atas konten. Seperti yang sebelumnya, di slide sebelumnya saya menjelaskan kita harus menanggung jawab semua konsekuensi yang sudah kita lakukan dalam bermedia sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar atau qaulan sadidan. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Yang selanjutnya yaitu ada contoh-contoh konten yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yaitu ada melanggar kesusilaan. Kedua, perjudian. Yang ketiga, penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, penyebaran hoax. Dan yang kelima yaitu penyebaran kebencian atau pemerasan dan pengancaman. Maksudnya, dalam bermedia digital atau bermedia sosial, dalam kemajuan teknologi ini, kita harus sebisa mungkin untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal positif dan mengembangkan diri kita, bukan malah menjerumuskan kita ke dalam dosa ataupun merugikan orang lain. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.